Lalu apa maksud pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam HUT ke-49 PDI Perjuangan? Salah satunya terkait posisi Megawati di BRIN. Sudah bersama kami Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore Stefani, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Hasto? Baik, dengan semangat. Dengan semangat di tengah HUT ke-49 PDI Perjuangan tentunya. Pak Hasto, dalam pidato politiknya, mengapa kemudian Ibu Mega ini merasa perlu menjawab kritikan terkait posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional? Ibu Mega secara khusus juga menjawab terkait dengan kritik dari kepemimpinan beliau di Badan Riset dan Inovasi Nasional, karena banyak yang paham bagaimana kepemimpinan Ibu Mega memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kegiatan riset dan inovasi. Bahkan kalau kita lihat dari rekam jejak digital, menurut kami hanya Pak Habibie, Bung Karno, Presiden Habibie dan juga Presiden Megawati yang menaruh perhatian begitu besar terhadap riset dan inovasi. Yang ingin disampaikan oleh Ibu Mega adalah bahwa dengan tema HUT PD Perjuangan bangunlah jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya, itu sebenarnya Pak Hasto. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Ya, sudah tersambung kembali. Seluruh bangsa Indonesia terhadap impor, sehingga dengan BRIN ini justru Ibu Mega mengingatkan jalan berdikari sebagai infrastruktur yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, sehingga Ibu menegaskan pada politik penelitian yang bertujuan untuk meletakkan jalan berdikari, bukan untuk menanggapi kritik. Pak Hasto, tapi kalau melihat dari latar belakang Bu Mega yang memang tidak terkait dengan penelitian dan inovasi, sepertinya hal yang wajar kalau kemudian ada pihak-pihak yang mempertanyakan kapabilitas dari Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Tanggapan Anda, Pak Hasto? Ya, boleh saja orang bertanya, tetapi rekam jejak membuktikan bagaimana Ibu Mega ini memiliki tacit knowledge yang muncul dari pengalamannya, karena Ibu Mega dalam pemerintahan Orde Baru karena mencampur adukkan kekuasaan dalam dunia pendidikan, sehingga saat itu Ibu Mega dilarang untuk melanjutkan sekolah, tetapi alam pikir dan alam rasa dari Ibu Mega terus menjelajah ke seluruh harapan dari para pemimpin bangsa, khususnya Bung Karno, agar kita menjadi bangsa yang berkemajuan. Mana ada sosok pemimpin yang mampu membawa partai yang tidak sempat melakukan kaderisasi zaman Orde Baru dan akhirnya mampu menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, mampu menghasilkan kepemimpinan yang begitu banyak di seluruh wilayah Nusantara, termasuk kepemimpinan Presiden Jokowi itu lahir dari kepemimpinan Ibu Mega. Itu juga menunjukkan suatu kecerdasan emosional, suatu kecerdasan spiritual, suatu kecerdasan dalam alam pikir dan juga dalam alam rasa yang dijabarkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Hasto, Ibu Mega kan mengatakan ia menduga pertanyaan ini muncul karena ada pihak-pihak yang menganggap dirinya kurang pintar. Sebenarnya siapa sih kritikan pihak-pihak yang kritikannya ini sampai masuk ke telinga Bu Mega begitu, Pak Hasto? Ya, ulang tahun partai kan juga dipakai Ibu untuk melakukan kontemplasi, tidak hanya bagi PD Perjuangan tetapi juga bagi perjalanan pengabdian Ibu Mega bagi bangsa dan negara. Ibu Mega sosok yang mendengarkan kritik, tetapi beliau kan tidak pernah menanggapi secara terbuka, dan beliau lebih menegaskan tentang peran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebenarnya memang dirancang dengan misi yang mulia. Saya pernah dipanggil oleh Ibu Mega hanya untuk menunjukkan bagaimana untuk bambu saja harus seorang Perancis, warga negara Perancis yang mengadakan penelitian kultur jaringan, dan kemudian ternyata skala ekonominya sangat bagus, mampu melakukan ekspor ke 6 benua. Mengapa itu tidak dilakukan oleh para peneliti Indonesia? Mengapa kemudian kita hanya cenderung mengagung-agungkan pemikiran Barat tetapi lupa mengangkat apa yang kita miliki sebagai bangsa yang sebenarnya begitu kaya dari sumber-sumber pangannya saja, dari obat-obatan herbal kita ini luar biasa, belum kekayaan di laut. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Mega tentang pentingnya BRIN. Tetapi terkait kemudian orang hanya melihat dari aspek seseorang itu untuk memimpin hanya dilihat dari aspek politik kekuasaan.
Padahal Ibu Mega mengelola BRIN ditugaskan oleh Presiden Jokowi itu betul-betul sebagai suatu komitmen untuk membawa kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan di partai kami juga membangun tradisi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di partai kami terapkan berbagai riset dan inovasi. Saya sendiri atas arahan Ibu Mega mengambil program S3 di Unhan dan di Untas Indonesia karena untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran beliau yang menurut saya mengandung kecerdasan yang luar biasa sebagai pemimpin. Baik, kita tahan dulu sebentar. Kami lanjutkan perbincangan masih bersama kami Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pak Hasto, bahwa kemudian pendirian BRIN itu sendiri, kemudian pemilihan pimpinan BRIN termasuk Ibu Mega dinilai bermuatan politis. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, Ibu Mega dari kepemimpinan beliau ketika menjadi presiden pada tahun 2001-2004 menunjukkan pemimpin negarawan yang menyelesaikan berbagai krisis yang sebelumnya tidak pernah selesai. Dan di dalam pemilu 2004, meskipun kami berada dalam pemerintahan, rakyat menentukan pemenangnya bukan PDI Perjuangan. Artinya untuk kepentingan bangsa dan negara kita bisa membedakan mana itu politik kekuasaan praktis kepartean tetapi juga mengandung makna-makna ideologis, mana kepentingan negara. Dan Ibu Mega ketika menangani krisis itu lebih mengedepankan kepentingan negara meskipun keputusan yang diambil saat itu terasa begitu pahit. Nah, karena itulah dengan rekam jejak kepemimpinan Bu Mega ketika membentuk BRIN itu melalui suatu proses dialog dengan Bapak Presiden Jokowi. Kalau pemimpin yang lain itu bertanya kepada Presiden sebelum memberikan dukungan itu meminta jatah menteri. Ibu Mega nggak pernah meminta jatah menteri. Ibu Mega berdialog dengan Pak Jokowi dan mengatakan mengapa Bung Karno menegaskan tentang konsepsi Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari. Apakah pemikiran itu tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang? Lalu Ibu Mega menjawab, itu tentu saja dilakukan dengan pertimbangan yang matang karena Indonesia begitu kaya. Tetapi kita tidak memiliki suatu spirit untuk percaya pada kekuatan sendiri. Tadi Ibu memberikan kritik untuk alat-alat suntik, untuk paracetamol, infus, kita masih impor. Jadi kemana riset kita? Maka kemudian digagaslah BRIN itu agar penguasaan ilmu pengetahuan melalui tradisi riset dan inovasi itu dilakukan untuk 4 hal. Yang pertama penelitian tentang manusia Indonesia sendiri dari seluruh aspek kehidupan. Yang kedua tentang floranya, ketiga flora, fauna, yang keempat tentang teknologinya. Ini kan suatu filosofi dari penelitian yang menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa. Jadi ketika BRIN dibentuk, kemudian kita jangan suka yang pro kontra. Kita lihat arahnya. Kita lihat sekarang peneliti Indonesia justru ditantang untuk menghasilkan suatu rencana penelitian yang betul-betul membumi. Persis seperti orang Perancis yang mampu dengan kultur jaringan mengembangkan bambu. Mengapa kita tidak mengembangkan porang? Mengapa kita tidak mengolah sumber-sumber kelautan kita untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa? Kalau sudah ada rencana penelitian untuk bangsa dan negara kemudian ditolak oleh BRIN, itu baru protes disampaikan. Ini kan baru konsolidasi untuk mengedepankan suatu spirit untuk menggugah kembali pentingnya riset dan inovasi yang selama ini sepertinya tidur, untuk kemudian kita gelurakan, kita mengangkat seluruh sumber daya dari putra-putri terbaik bangsa di dalam menguasai ilmu-ilmu dasar itu. Baik, Pak Hasto, kita beranjak sedikit dari BRIN. Dalam pidatonya, Bu Mega juga sempat menyebut ada benalu yang memanfaatkan pandemi COVID-19, ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh. Apa yang dimaksud oleh Bu Mega? Ya, kalau kita lihat rekam jejak termasuk iNews cukup banyak. Banyak yang menolak uluran tangan pemerintah, banyak yang menolak divaksin, lalu ada yang menggunakan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah, padahal seharusnya kita kedepankan persatuan. Jadi itu tadi disampaikan oleh Bu Mega sebagai suatu bentuk kritik dan otokritik terhadap bangsa. Itu kritik dan otokritik semua termasuk PDI Perjuangan agar di tengah pandemi ini kita justru mengobarkan semangat gotong royong, mengobarkan semangat persatuan, mengobarkan semangat berdikari.
agar di bidang kesehatan setidaknya, karena ini berkaitan dengan keselamatan rakyat, bangsa dan negara, kita mampu berdikari seperti Tiongkok. Padahal kita dulu jauh lebih maju di dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Kita dulu lebih maju dari Korea Selatan. Mengapa kemudian kita menjadi tertinggal? Kekuatan militer kita jauh lebih dahsyat dibandingkan negara-negara yang saya sebut. Mengapa kita sekarang ketinggalan? Itu yang harus menjadi kritik dan otokritik bagi kita, termasuk ketika kita bersama-sama merespon atas pandemi ini. Sebaiknya Ibu Mega tadi menyampaikan kita kedepankan energi positif, semangat gotong royong untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pandemi ini. Lalu adakah saran tegas dari Bu Mega kepada Presiden khususnya, misalnya bagaimana kemudian pemerintah harus bersikap terhadap kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip memancing di air keruh ini? Ya, Ibu Mega menegaskan posisi politik PDI Perjuangan untuk terus berada di belakang Presiden Jokowi yang bekerja keras, Presiden Jokowi yang terus tradisi belusukan, memimpin perubahan-perubahan di tengah berbagai persoalan akibat pandemi dan terus membangun optimisme. Itu merupakan dukungan yang menjadi bagian dari solusi bagi pemerintah, karena di tengah pandemi ini dukungan kekuatan politik sangat penting untuk memastikan seluruh agenda Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik di dalam mengatasi pandemi, dengan menyeimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dengan penanganan kesehatan untuk membangun imunitas tubuh rakyat. Pak Hasto, bagaimana kalau kemudian benalu dalam tanda kutip yang disebutkan oleh Ibu Mega ini justru berasal dari tubuh PDI Perjuangan sendiri? Apakah tetap harus ada sikap tegas baik dari PDI Perjuangan maupun juga dari pemerintah? Ya, kami punya sikap tegas. Tadi kan dikatakan ini kritik otokritik bukan hanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga ditujukan bagi PDI Perjuangan. Karena itulah kami terus memperhebat semangat gotong royong dengan turun ke bawah bersama dengan rakyat sebagai senjata yang paling efektif di dalam membangun kesatu paduan dengan rakyat ketika negara menghadapi krisis. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ulang tahun selalu ditandai dengan tradisi kritik dan otokritik. Sama dengan 2004 ketika kami kalah pemilu, Ibu Mega memimpin rapat sampai 54 kali dan kemudian menyusun langkah-langkah perbaikan organisasi sehingga PDI Perjuangan dapat dipercaya kembali oleh rakyat. Tanpa tradisi kritik otokritik, partai akan kehilangan arah perjuangannya. Apakah sindiran yang disampaikan Ibu Mega ini ditujukan kepada kelompok tertentu, Pak Hasto? Ya, sendirian ditujukan untuk melakukan kritik terhadap kita bersama sebagai anak bangsa. Bahwa masih banyak hal pekerjaan rumah yang harus dilakukan di tengah pandemi ini agar Pancasila betul-betul dapat dibumikan dengan cara tolong-menolong, dengan cara gotong royong, dengan cara menghasilkan keputusan politik melalui realokasi anggaran untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Dan begitu banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita punya niatan yang baik, punya energi positif untuk berbuat bagi kepentingan rakyat banyak. Itu yang didorong oleh PDI Perjuangan. Baik, Pak Hasto, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di iNews. Selamat sore Pak Hasto dan semoga sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.